Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan
Shalom, kembali ke Renungan Air Hidup. Hari-hari ini kita dengar ada banyak sekali PHK atau orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, bahkan penghasilannya. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena mengingat perekonomian global juga sedang terpuruk dan mengalami banyak masalah dan kendala. Namun ada satu hal Bapak Ibu yang bisa menguatkan kita semua hari-hari ini. Di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan 5. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa bersukacita dan bergembira di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain. Mungkin hari-hari ini kita sedang menantikan, aduh mana sih ini lowongan pekerjaan kok belum ada yang diterima. Mungkin dari banyak Bapak Ibu Saudara sudah melamar, sudah memberikan aplikasi sampai 100 mungkin per hari. Namun terlihat kok belum ada panggilan. Bapak Ibu, itu juga terjadi dengan saya. Di awal tahun 2023 saya tidak bekerja di Januari sampai di bulan Juni. Dan selama setiap hari itu saya mengirimkan lowongan atau mengirimkan CV gitu ya, kurikulum vitae untuk saya bisa mendapatkan pekerjaan. Namun saya tidak mendapatkannya. Sampai satu momen di saat tiba-tiba saya tidak pernah ngelamar perusahaan itu, orang talent acquisition-nya itu melihat LinkedIn saya dan langsung menghubungi saya. Dan saya tidak berpikir kalau ini adalah perusahaan manufaktur. Saya pikir ya hanya perusahaan printing biasa. Tapi ternyata perusahaan manufaktur printing yang cukup besar dan sudah terbukti seperti itu ya. Dan akhirnya singkat cerita saya diterima dan saya masuk hingga pada saat ini dengan posisi seperti yang sudah Tuhan tetapkan untuk saya. Namun yang saya pelajari di waktu-waktu 6 bulan ada banyak masalah, mulai dari finansial. Ada banyak kewajiban yang harus saya jalankan. Namun saya melihat penyertaan Tuhan bahwa tidak pernah selama 6 bulan itu anak-anak keluarga saya, suami saya, bahkan saya, kita tidak makan. Selalu cukup makan. Pakaian juga cukup karena pakaiannya juga tidak compang-camping, pakaiannya yang layak. Dan apa yang kami perlukan Tuhan sediakan walaupun sangat pas. Gitu ya. Dan sampai 6 bulan itu semua Tuhan cukupkan. Dan ketika saya mulai bekerja, itu semua berhenti. Karena pemenuhannya sudah terpenuhi melalui gaji bulanan saya. Dan hal-hal yang tadi di luar gaji itu sudah tidak ada lagi. Artinya apa? Memang itu semua dikhususkan ketika saya harus menghadapi 6 bulan pertama. Dan saya yakin dan percaya, mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang juga sedang mengalami, aduh saya harus bayar ini, bayar itu. Percayalah, Tuhan akan sediakan. Hanya satu kuncinya, tetap mengucap syukur dan hentikan komplain, mengeluh, atau membicarakan semua masalah. Aduh saya begini, aduh kondisi ekonomi begini, begitu. Karena itu tidak menambahkan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara semua. Tapi yang menambahkan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara semua adalah kebenaran firman Tuhan. Pikirkan apa yang suci, mulia, manis, dan sedap didengar. Dan biarlah itu semua yang kita pikirkan. Dan saya yakin dan percaya di waktu yang tepat, di momen yang tepat, Tuhan akan berikan. Dengan mungkin kita tidak pikirkan, tapi itu yang Tuhan kerjakan karena itulah Tuhan kita. Amin. Kiranya renungan hari ini memberi kekuatan buat Bapak Ibu Saudara semua yang dalam tekanan hari-hari ini, yang atau sudah putus pengharapan karena tidak melihat tanda-tandanya. Tetap bersukacita, bergembira karena Tuhan. Firman Tuhan dideklarasi, dikatakan, bersukacitalah karena Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Jadi percayalah dan tetap memiliki iman kepada Tuhan, bersukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami percaya dan kami bersukacita karena Tuhan, kami bergembira karena Tuhan, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kami. Buat setiap kami yang sedang menantikan jawaban dan pertolongan Tuhan, pekerjaan yang baru, pintu yang terbuka, Tuhan menyediakan semuanya tepat pada waktunya. Sebagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun, Tuhan juga yang akan memelihara setiap kami hari-hari ini sampai waktu terobosan itu terjadi dalam hidup kami. Biar mulut kami tetap bersukacita
dan menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Biar mulut kami isinya penuh dengan pengharapan. Biar iman kami, pikiran kami hanya memikirkan apa yang suci, mulia, manis, dan sedap didengar. Karena kami tahu masa depan kami ada karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, sukacita yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami memerintah kehidupan setiap kami. Hari ini Tuhan lakukan perkara dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami terima dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.